Halo, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan storytelling lanjutan part sebelumnya, yaitu part ketiga. Di part sebelumnya, kita sudah sampai dimulainya ujian khusus, kemudian dilanjutkan Mashima Sensei yang menjelaskan aturan ujian khusus. Dan di video kali ini, kita akan melanjutkannya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita ke storytellingnya. Setelah Mashima selesai menjelaskan tentang peraturan ujian khusus, dia memerintahkan para perwakilan pergi ke ruangan tunggu. Dalam perjalanan ke sana, Horikita dan Yosuke mendiskusikan aturan peserta. Mereka khawatir teman sekelasnya tidak dapat memahami aturan ujian khusus. Terutama Horikita yang sangat khawatir hingga dia berkata, "Aku malah khawatir apakah Ike dan yang lainnya bisa mengerti aturan. Aku selalu merasa tidak tenang." Mengatakan itu, Horikita tampak khawatir apakah teman sekelasnya yang sebagai peserta dapat menjalankan tugas dengan baik. Melihat itu, Ueno Koji berpikir jika memungkinkan, Horikita pasti ingin segera pergi untuk menjelaskan dan memastikan mereka mengerti. Memikirkan itu, Ueno Koji sudah paham yang biasanya Horikita lakukan. Biasanya, Horikita akan melakukan secara alami. Tetapi saat ini peraturan tidak mengizinkannya melakukan itu. Namun beberapa saat kemudian Horikita berkata, "Bohong jika aku berkata aku tidak khawatir. Tapi hal yang sama berlaku untuk kelas lain." Mendengar itu, Yosuke yang berjalan di baris belakang menatap 9 orang di depan sambil berbisik pada Horikita. Benar, sama saja untuk semua orang. Semua orang pertama kali mengalami diskusi ini. Kemudian setelah itu, sambil mengobrol santai, mereka bertiga tiba di tujuan. Di sana mereka menemukan 2 monitor dan 12 kursi di bagian belakang. Kemudian Mashima yang bersama mereka berkata, siswa yang menunggu giliran ujian dapat memantau situasi ujian secara real time melalui layar monitor ini. Tetapi hanya bisa melihat perubahan poin kehidupan perwakilan dan kemenangan, atau kekalahan perwakilan. Seperti yang aku tekankan sebelumnya, kalian tidak dapat mengetahui selama proses ujian. Mengatakan itu, Mashima memperlihatkan contoh mekanismenya yang tergambar di monitor. Kelas, nama perwakilan dan sisa poin kehidupan, istirahat 10 menit antar sesi. Kemudian setelah menunjukkan contohnya, Mashima berkata lagi, saat perwakilan menentukan pemenang, hasilnya akan ditampilkan di monitor ini. Pada ujian resmi, nama perwakilan akan ditampilkan dengan nama siswa kelas dalam lingkaran. Monitor lainnya akan menampilkan hasil ujian kelas A dan kelas C. Mendengar itu, Ueno Koji berpikir. Dengan kata lain, informasi yang para perwakilan dapat dari monitor ini sangat sedikit, dan perwakilan tidak bisa mendapatkan petunjuk tentang strategi ujian. Kemudian setelah itu, Mashima berkata lagi, perlu diperhatikan, kalian sebagai perwakilan dilarang meninggalkan lantai ini sampai ujian selesai. Kalian bisa menggunakan toilet dengan bebas selama waktu tunggu. Namun, jika melebihi waktu pergantian yang ditentukan dan belum kembali, kalian akan menerima hukuman tambahan. Harap diperhatikan hal ini. Mendengar itu, Ueno Koji menilai hal ini seolah menjadi sarana agar perwakilan dan peserta dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Penyitaan ponsel, pemeriksaan tubuh, dan larangan berpindah lantai adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk memutuskan semua sumber informasi bagi peserta. Namun, Ueno Koji yakin masih akan ada orang yang di bawah pengawasan ketat akan mencari cara untuk berhubungan dengan orang lain. Memikirkan itu, Ueno Koji menilai sebaiknya tidak melakukan tindakan yang mencurigakan kecuali yang benar-benar diperlukan. Kemudian setelah itu, Mashima berkata lagi, jadi sekarang, silakan perwakilan dari setiap kelas berdiskusi dan dalam waktu 1 jam, pilihlah 35 siswa untuk membentuk 5 kelompok. Setelah Mashima Sensei memberikan instruksi itu, Ueno Koji dan Yosuke berjalan menuju Horikita. Dan pada saat yang sama, 3 orang dari kelas Ichinose juga dengan cepat membentuk kelompok kecil. Di sisi lain, kelas Sakayanagi dan Ruen, meskipun mereka mendekat, tidak ada tanda-tanda ingin berdiskusi. Horikita yang melihat itu berkata, sepertinya mereka berdua ingin mengatur kelompok sendiri.
Mendengar itu, Ainokoji merasa nada Horikita mengandung perasaan bahwa itu adalah hal yang wajar. Mereka mungkin sejak awal tidak berencana untuk menerima pendapat teman sekelas mereka, kata Hirata yang terkejut, tapi dia tetap tersenyum dan setuju. Kemudian setelah itu, Horikita berkata, "Apakah kalian ada ide yang bagus? Jika ada, aku akan dengan senang hati menerimanya. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana kalau kita mencoba mengumpulkan siswa terbaik dalam satu kelompok? Meskipun mereka harus beristirahat sekali setelah setiap kelompok berpartisipasi, tapi dengan cara ini kita akan memiliki kelompok unggulan," kata Hirata. Dengan kata lain, siswa yang dimaksud sebagai siswa terbaik bukanlah yang berprestasi tinggi dalam hal akademik, melainkan mereka yang cerdas, bisa membaca suasana, dan memiliki kemampuan sosialisasi yang luar biasa. Kemudian Hirata berkata lagi, "Dalam ujian khusus kali ini, memilihku tidak lebih baik daripada memilih Kusida, kan? Tidak akan ada yang bisa dilakukan. Aku hanya membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang ada," jawab Horikita. Dengan kata lain, jika kita mengetahui keseluruhan ujian, mungkin kita bisa memilih orang yang lebih baik. Hirata yang mendengar itu berkata, "Bagaimanapun, Kusida bisa dianggap sebagai siswa yang unggul. Benar, aku percaya dia mendapatkan hasil yang baik meskipun sendirian." Hirata yang mendengar itu setuju dengan memberikan pendapat mengangguk dan kemudian melihat ke arah Horikita. Dan Horikita berkata lagi, "Untuk mempertahankannya, kita telah membuat banyak pengorbanan. Jadi kita harus membuatnya berperan dengan baik." Setelah mengatakan itu, Horikita membuka tablet dan menempatkan semua siswa yang dapat diandalkan di dalam kelompok tertentu. Melakukan itu, sesekali Horikita bertanya pada Ainokoji dan Hirata, dan Hirata memeras otaknya untuk memberikan saran. Sedangkan Ainokoji hampir tidak memberikan pendapat, hanya diam-diam mengamati mereka berdua. Horikita, yang sebagai garda tengah, harus membentuk kelompok terbaik menurutnya sendiri untuk menyelesaikan ujian. Kemudian saat diskusi berlangsung, Hirata yang terganggu dengan pikirannya setelah mendengar apa yang dikatakan Mashima. Dia mengutarakan pikirannya untuk memulai topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, apakah ada yang terpikirkan olehmu saat mendengar aturan ujian khusus kali ini?" Hirata mencoba mendapatkan jawaban dengan mengajukan pertanyaan kepada Horikita. Horikita yang mendengar itu berkata, "Awalnya, aku tidak berpikir hasil ujian bisa ditentukan hanya dengan kemampuan akademis dan fisik. Tapi ujian kali ini benar-benar melebihi harapanku. Sebenarnya, titik kunci adalah apa yang menentukan kemenangan dan kekalahan. Sensei meminta kita membagi siswa menjadi kelompok yang ideal. Jadi, apa sebenarnya yang ideal itu?" Benar, aku juga merasa ada sesuatu yang sulit dipahami. Apakah dengan mengumpulkan siswa seperti Kusida dalam satu kelompok bisa membawa kemenangan bagi kelas kita? Tanya Hirata. Ainokoji yang mendengar diskusi keduanya menilai ini adalah panggung pertempuran perwakilan, di mana peserta dari dua kelas ikut serta dalam diskusi. Selain itu, peserta tidak tahu syarat kemenangan perwakilan, hanya melakukan diskusi, yang tidak mungkin diharapkan bisa membantu banyak. Dengan kata lain, apakah anggota kelompok itu unggul atau tidak masih merupakan masalah kecil. Dengan pemikiran itu, Ainokoji menilai titik kuncinya adalah perwakilan mana yang dapat lebih dulu menemukan siswa unggulan yang tersembunyi dari diskusi 14 orang dalam kelompok tersebut. Kemudian Hirata berkata, "Setidaknya perwakilan yang dipilih harus memiliki kepekaan, wawasan, dan kemampuan untuk melihat dan mengenali orang." Ya, benar. Tapi dalam kasus ini, lawan yang kita hadapi jauh lebih sulit dari yang kita bayangkan, kata Horikita. Ainokoji yang mendengar itu melihat Horikita saat mengatakan itu. Dia melihat sekilas ke arah Ichinose. Untungnya Ichinose tidak menyadarinya, melainkan serius berdiskusi membentuk kelompok. "Masalahnya, mungkin Ichinose lebih memahami kelas kita daripada aku dan Horikita," kata Hirata. "Tidak bisa disangkal," jawab Horikita. Ainokoji yang mendengar diskusi sampai saat ini tiba-tiba dia merasa ujian khusus ini sangat menarik. Itu karena biasanya, begitu jenis ujian diumumkan, keseimbangan kemenangan akan condong. Tapi kali ini, baik Horikita, Ichinose, Sakayanagi maupun Ruen, semuanya memiliki kesempatan. Tidak aneh jika siapapun yang menang pada akhirnya. Setelah memikirkan itu, Ainokoji sudah memutuskan.
Satu hal yang harus dia minta dan konfirmasi terlebih dahulu kepada Horikita. Ainokoji pun berkata pada Horikita, "Mari berbicara tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pembentukan kelompok. Horikita, bisakah kamu memberikanku hak untuk menunjuk pengkhianat kepadaku?" Mendengar itu, Horikita menghentikan diskusinya dengan Hirata, kemudian dia berkata, "Itu benar-benar tidak masuk akal. Kamu bisa menetapkan syarat kepadaku? Sebagai garda tengah, aku harus mengambil inisiatif. Jadi, kartu as ini sangat penting bagiku." Sepertinya tidak setuju ya. Jadi, bisakah aku menganggap kamu tidak akan mengalah? Lawan kita adalah Ichinose. Dari aturan yang ada, dia jelas musuh yang sangat kuat. Jika kamu bisa menentukan kemenangan sebagai garda tengah, itu bagus. Tapi jika kamu menggunakan hak itu dan masih kalah, kita akan berada dalam bahaya. Sebagai tindakan pencegahan, menyimpan kartu as ini adalah strategi yang paling aman, kata Ainokoji. Aku mengerti maksudmu. Memang seharusnya begitu. Tapi jika aku mengalah, kamu juga harus melonggarkan syaratmu. Jika tidak, aku tidak bisa setuju. Kalau begitu, jika aku menyerahkan hak ini dan aku masih kalah, aku akan mendukung kelas Horikita sepenuhnya hingga lulus. Kapanpun selama kamu butuh. Kamu bisa berperan sebagai apapun. Bagaimana menurutmu? Tanya Ainokoji. Bisa dianggap kamu mencabut pernyataanmu sebelumnya yang hanya akan membantu selama setengah tahun? Tanya Horikita. Ya, jawab Ainokoji. Horikita yang mendengar jawaban Ainokoji dengan yakin berkata pada Ainokoji, "Kamu biasanya tidak akan bekerja sama sepenuhnya. Tampaknya kamu sangat yakin dengan penggunaan hak pengkhianat. Baiklah." Mendengar itu, Ainokoji tidak menyangka permintaan sebelumnya untuk membantu selama setengah tahun dapat berguna dalam situasi ini. Kemudian setelah itu, Horikita berkata, "Karena kamu sudah bekerja sama sepenuhnya, apakah itu berarti tidak masalah jika aku kalah? Bagaimana kalau aku bermalas-malasan?" Mengatakan itu, Horikita menunjukkan senyuman licik kepada Ainokoji. Tapi sebaliknya, setelah mengatakan itu, Horikita tidak bermalas-malasan, meskipun waktu untuk membentuk kelompok hanya 1 jam. Semuanya selesai dalam waktu sekitar 40 menit, dan kemudian dia mengembalikan tablet kepada Mashima. Kemudian setelah itu, mereka bertiga mencari tempat kosong untuk duduk dan menunggu ujian khusus dimulai. Namun, Ainokoji memutuskan melakukan suatu hal untuk memuaskan keinginan egoisan pribadinya. Untuk itu, dia melihat ke arah Ruen. Tak lama kemudian, tatapan keduanya bertemu. Ainokoji menyatakan keinginannya untuk bertemu di koridor. Ruen yang memahami keinginan Ainokoji pergi keluar kelas terlebih dahulu. Ainokoji yang melihat itu berkata, "Aku mau ke toilet." Ainokoji mengatakan itu dengan pelan memberitahu Horikita dan Yosuke sebelum berjalan ke koridor gedung khusus. Namun setelah tiba di koridor, seseorang mengejar dari belakang. "Ainokoji-kun." Suaranya tidak cukup keras untuk memecahkan keheningan di koridor. Orang yang datang adalah guru Hoshinomiya. "Apa kamu mau ke toilet? Bolehkah aku mengganggu sebentar?" kata Hoshinomiya yang berlari mengejar Ainokoji. Ainokoji yang mendengar itu berhenti dan melihat kembali ke arahnya. Hoshinomiya yang melihat itu mendekat dengan cepat, hingga jarak yang cukup dekat. Bahkan hanya dengan sedikit menjulurkan tangan, Ainokoji bisa menyentuhnya. Kemudian setelah mendekat, Hoshinomiya berkata pada Ainokoji, "Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi perwakilan hari ini. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Benarkah? Pada ujian khusus akhir tahun lalu, aku juga menjadi perwakilan kan?" kata Ainokoji. Hoshinomiya yang mendengar itu menghembuskan sedikit nafasnya. Kemudian dia berkata, "Kamu tahu, kelas kami telah jatuh ke kelas D. Tidak ada jalan kembali. Jika kamu muncul saat ini, peluang kemenangan kami berkurang drastis. Tahukah kamu betapa ironisnya hal ini bagiku?" Mengatakan itu, Hoshinomiya Sensei dengan jujur menyatakan perasaan hatinya. Namun, Ainokoji yang mendengarkannya menilai, sebagai seorang guru, itu sudah melebihi wilayah yang harus dia jangkau. Namun dengan pemikiran itu, Ainokoji tidak ingin menyinggung hal itu. Kemudian setelah Ainokoji berpikir seperti itu, dia berkata, "Kelas Ichinose sangat kuat. Aku tidak menganggap mereka sebagai musuh yang mudah dihadapi. Dan dari aturan yang diketahui, kelasku justru berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, bukan?" Hoshinomiya yang mendengar itu membantahnya dengan berkata, "Tidak peduli menguntungkan atau tidak, itu tidak penting. Yang paling penting adalah hasilnya, hasil kemenangan."
Itu benar. Jadi, kita hanya bisa saling bertarung dan biarkan kami menang. Anggap saja ini ujian kali ini sebagai keringanan. Saat Enokoji belum selesai berbicara, Hoshinomiya memotong kata-kata Enokoji dengan berkata seperti itu. Dan Enokoji yang mendengar itu merasa yang dilakukan Hoshinomiya sekarang sama seperti Kanzaki. Bedanya Hoshinomiya berbicara langsung. Kemudian setelah itu Enokoji berkata, "Tolong jangan bercanda. Jika aku adalah jenderal, maka tidak mungkin aku memberikan kemenangan. Aku tidak bilang gratis. Bagaimana jika aku memberimu imbalan yang sesuai?" Kata Hoshinomiya. Imbalan yang setara dengan kemenangan bukanlah sesuatu yang mudah diberikan. Selain itu, kamu adalah seorang guru. Apakah tidak melanggar aturan ikut campur dalam pertempuran antara siswa seperti ini? Jawab Enokoji. Hoshinomiya yang mendengar itu terdiam. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi waspada terhadap sekeliling. Setelah itu, Hoshinomiya mendekat setengah langkah lagi, lebih dekat ke arah Enokoji dan berkata, "Aku tidak boleh kalah dari Sae-chan. Hanya itu, aku bersedia melakukan apapun." Begitu ya? Bahkan jika harus mengesampingkan peran sebagai guru? Itu benar. Jawab Hoshinomiya. Kalau begitu, mari kita bicarakan. Jadi, apa imbalan yang kamu tawarkan untuk pertukaran kemenangan ini? Tanya Enokoji. Aku akan melakukan apa saja yang bisa kulakukan. Misalnya, jika kamu ingin mengetahui informasi tentang ujian khusus di kelas 3, aku bisa memberitahukannya kepadamu. Sebenarnya di sini Enokoji hanya penasaran seberapa rendah batas profesionalitas Hoshinomiya Sensei sebagai guru. Enokoji yang mendengar kata-katanya barusan tidak menyangka Hoshinomiya sejauh ini. Kemudian setelah memikirkan itu, Enokoji berkata, "Jika sudah sejauh ini, kenapa tidak memberitahukan informasi itu langsung kepada kelasmu sebagai wali kelas?" Tanya Enokoji. Anak-anak itu tidak mendengarkan. Mereka tidak akan menerima cara yang tidak sah atau curang. Mereka tidak akan menerima cara yang tidak sah ini. Bahkan jika aku harus menyarankan, mereka tidak akan menggunakannya. Sebaliknya, mereka akan datang untuk menghentikanku. Jawab Hoshinomiya. Mendengar itu, Enokoji membenarkannya. Meskipun Ichinose sangat menginginkan kemenangan, dia tidak akan mudah menggunakan cara yang tidak sah. Sebaliknya, Ichinose pasti tidak akan ragu untuk menghentikan dan menghindari hal itu. Itu bisa membuat posisi Hoshinomiya sebagai guru terancam. Kemudian setelah itu, Hoshinomiya berkata lagi, "Tapi Enokoji-kun berbeda. Kamu akan memanfaatkan informasi ini, kan? Memang imbalan yang sangat menarik, tapi risikonya terlalu besar. Jadi aku menolak." Jawab Enokoji. "Jadi, apa imbalan yang kamu inginkan? Bolehkah aku mendengarnya?" Tanya Hoshinomiya. "Justru karena aku tidak menginginkan apapun, aku di sini menunggu mendengar tawaran darimu." Mendengar itu, Hoshinomiya berpikir sejenak lalu berkata, Lalu ada imbalan lain." "Benar. Ngomong-ngomong, hanya aku yang bisa melakukannya." Mengatakan itu, Hoshinomiya mengelurkan tangan kanannya dan menyentuh telinga Enokoji. Enokoji yang merasakan itu berkata, "Apa kamu ingin membersihkan telingaku?" "Jangan bercanda. Kamu tahu apa yang ingin kukatakan, kan?" Kata Hoshinomiya dengan nada serius. Enokoji yang mendengar itu merasa Hoshinomiya benar-benar mengabaikan identitasnya. Dia berpikir seperti, selama itu bisa aku lakukan, aku pasti akan melakukannya. Dengan pemikiran seperti itu, Enokoji bisa melihat bahwa Hoshinomiya memiliki tekad semacam ini. Tapi Enokoji menilai tidak peduli imbalan apa yang Hoshinomiya berikan, bekerja sama dengan seorang guru hanya akan menambah resiko. Saat Enokoji memikirkan itu, Hoshinomiya berkata, "Sorot matamu sungguh tidak menyenangkan, Enokoji-kun. Ini hampir seperti kamu bisa membaca pikiran di kepalaku." Mendengar itu, Enokoji berkata, "Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah percaya bahwa kelas Ichinose bisa menang. Itu saja," kata Enokoji. "Tidak peduli bagaimanapun caranya, kamu tidak akan membiarkan kami menang?" Mendengar itu, Enokoji menjaga jarak dari Hoshinomiya tanpa menjawab pertanyaannya. Hoshinomiya yang tidak mendapatkan jawaban berkata, "Kalau begitu, aku mungkin akan mengambil tindakan apapun tanpa sepengetahuanmu ya. Menarik, aku akan menunggu dan melihat. Selamat tinggal." Mengatakan itu, Enokoji membelakangi Hoshinomiya dan berjalan menuju toilet. Dan Hoshinomiya yang mendengar itu tidak mengatakan apa-apa lagi, juga tidak mengejar.
Sampai di sini dulu video part keempat ini. Jika kalian suka, kalian bisa support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.